Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nita, mahasiswa PPG Program Studi PGRI UIN Jurai Siwo Lampung. Hari ini akan melaksanakan field teaching pada hari Senin 12 Januari 2026. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Sudah pada sarapan apa belum pagi-pagi sebelum berangkat sekolah? Sudah. Alhamdulillah, berarti sudah siap untuk belajar hari ini karena sudah sarapan, sudah sehat, ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang biasanya memimpin doa? Hamid, ayo disiapkan deh. Siap, Bro. Mulai.
nasionalisme kita, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh siapa? Zahra maju ke depan. Yang lainnya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan dulu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang Bu Yuni pengen tahu hadir semua apa tidak, jadi di absen satu persatu. Atika, hadir Bu. Dafa Almerzaki, Ibu. Dea Aulia, Dea Aprilia, yang terus Fatin Azahra, Hamid Abdilbar, M. Hafiz Syarkan, hadir Bu. M. Khairul Azam, Nabila Agustin, Nabila Aulia, Rizka Hizaroh, Sifa Aulia, Siska Anes, Naili Maulidia, Hasna Arifah. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya, kelas 5. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar PKN tentang tema musyawarah. Sudah pernah dengar yang namanya musyawarah? Belum ya? Berarti kemarin di kelas gak ada musyawarah? Kok gak ada musyawarah? Lah kemarin ketua kelasnya ngambil siapa yang jadi ketua kelas bagaimana? Apa ditunjuk? Enggak. Siapa yang pernah ikut musyawarah? Orang tuanya lah. Masih belum sekolah ikut ke, biasanya kalau orang tua musyawarah di balai desa pernah ikut? Lihat, kita belajar tentang musyawarah ya. Bisa menjelaskan pengertian tentang musyawarah. Terus menyebutkan ciri-ciri dan manfaat musyawarah, menunjukkan sikap yang baik dalam bermusyawarah, memberikan contoh musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita hidup itu enggak, ketika mengambil keputusan
keputusan, nggak boleh mengambil keputusan dengan sendiri, harus dengan musyawarah, baik di dalam keluarga, sekolah maupun bermasyarakat. Ayo, apa pengertian dari musyawarah? Kegiatan membicarakan suatu hal bersama-sama untuk mencapai keputusan yang disepakati oleh semua pihak. Musyawarah dilakukan dengan semangat kerjasama dan saling menghargai. Musyawarah adalah kegiatan membicarakan suatu hal bersama-sama untuk mencapai keputusan yang disepakati oleh semua pihak. Berarti ketika kita bermusyawarah, ada berapa orangnya? Banyak, lebih dari 2, 3. Berarti harus ada beberapa orang. Itu namanya disebut musyawarah. Tujuan musyawarah adalah untuk apa? Mendapatkan hasil yang lebih baik dari ketika kita berpikir dengan sendiri. Ketika musyawarah itu, kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Tidak boleh yang namanya apa? Egois. Egois itu apa sih? Mementingkan diri sendiri. Jadi egois, tidak boleh egois dalam bermusyawarah. Contohnya ketika bermusyawarah, ketika kita bermusyawarah tentang pemilihan ketua kelas, biasanya dalam sebuah musyawarah itu ada yang namanya masalah yang akan dibahas dalam sebuah musyawarah. Musyawarah tentang pemilihan ketua kelas. Berarti kalau pemilihan ketua kelas ada yang mencalonkan, ada 2 calon. Contohnya Zahra dan Almer. Iya, contoh ketua atau yang mencalonkan diri ada Zahra dan Almer. Anak laki-laki biasanya milih siapa? Laki-laki dominan lebih milih ke Almer yang temennya. Iya. Kalau perempuan dominan milih ke Zahra karena yang perempuan dominan ke perempuan temennya. Tapi ketika kita bermusyawarah, kita harus apa? Nggak boleh egois itu tadi. Jadi kita harus saling terbuka, bermusyawarah, berembuk, ngomong. Musyawarah bisa melalui lisan, bisa melalui voting, dan lain-lain. Jadi kita rembukan, jangan terus perempuan harus milih Zahra, laki-laki harus milih yang namanya Almer. Ya nggak boleh. Kita harus saling menerima pendapat orang lain. Ciri-ciri musyawarah dilakukan secara bersama-sama. Itu tadi. Dilakukan lebih dari 2, 3 orang. Berarti kalau hanya 2 orang musyawarah tidak. Ya, musyawarah 2 orang itu saling berembuk ngobrol. Itu bisa dikatakan musyawarah, tapi musyawarah kecil. Bertujuan mencapai mufakat. Mufakat itu apa? Mufakat itu kebersamaan. Tuh. Setiap orang boleh menyampaikan pendapat, nggak ada yang dibedakan. Dalam sebuah musyawarah, semua anggota musyawarah boleh menyampaikan pendapat. Baik diterima atau tidaknya pendapat tersebut,
kita boleh menyampaikannya. Kita punya ide, boleh disampaikan. Kita punya apa? Unek-unek di hati, apa namanya unek-unek itu? Ganjalan yang tidak enak, boleh disampaikan ketika kita bermusyawarah. Jadi pendapat apa saja di dalam musyawarah itu boleh. Tapi akhir dari musyawarah adalah hasil semua kesepakatan semua. Dilakukan dengan sopan dan tertib. Jadi dalam sebuah musyawarah itu dilakukan dengan sopan dan tertib. Tidak boleh berteriak-teriak. Ngerti? Musyawarah tempatnya di belakang, ngomongnya keras-keras ketika akan menyampaikan pendapat. Terus tidak sopan dengan bahasa-bahasa yang apa? Jelek, kotor. Itu tidak boleh. Jadi harus sopan, menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang mudah dimengerti orang lain. Tertib, jangan mencela ketika orang lain ngobrol. Orang sedang ngomong, menyampaikan pendapat, yang lain mencela, mendahului. Itu tidak boleh. Tidak memaksakan kehendak. Jadi dalam musyawarah itu tidak harus pendapatnya diterima atau dipakai ketika akan melaksanakan sesuatu. Tujuan musyawarah. Musyawarah memiliki tujuan menyelesaikan masalah bersama, mengambil keputusan terbaik, dan mempererat rasa kebersamaan di antara anggota kelompok atau masyarakat. Jadi tujuan dari musyawarah adalah menyelesaikan masalah bersama. Biasanya masalah yang ada di dalam sekolah, di dalam lingkup kelas 5 itu apa? Masalah berantem. Si A dan si B berantem. Terus cara menyelesaikan masalahnya seperti apa? Meminta maaf, dikumpulkan. Satu kelas dikumpulkan, dicari solusinya. Kenapa bisa berantem? Terus berantemnya seperti apa? Siapa yang tahu? Dikumpulkan, didiskusikan, meminta maaf. Mengambil keputusan terbaik. Keputusan terbaik adalah keputusan yang diterima oleh semua anggota musyawarah. Mempererat kebersamaan. Jadi dengan adanya musyawarah kita bisa mempererat yang namanya kebersamaan. Menghindari pertengkaran. Terus membantu sistem adil dan demokratis, menumbuhkan rasa tanggung jawab. dalam musyawarah itu biasanya ada yang namanya apa? Anggota. Terus ketua. Tukang catatnya apa? Sekretaris. Bendara. Jadi setiap musyawarah ada kelompok. Setiap ada kelompok itu ada strukturnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah apa saja? Kejujuran, toleransi, demokrasi, tanggung jawab, persatuan dan kesatuan. Aksesnya musyawarah adanya masalah yang dibahas. Nah, seandainya kalau nggak ada masalah, jadi nggak musyawarahnya? Kenapa kok nggak jadi? Pinter. Karena nggak ada yang dibahas, maka nggak akan terjadi yang namanya musyawarah. Semua anggota hadir dan aktif
Hasil musyawarah disepakati bersama. Jadi hasil yang sudah dibahas, terus terakhirnya itu harus semua mau. Kalau kita bikin aturan di dalam kelas berarti semua siswa di dalam kelas harus yang namanya apa? Mentaati. Kok pada nggak semangat? Ice breathing dulu biar semangat. Tepuk semangat. Jadi musyawarah itu terdapat dalam Pancasila sila keberapa? Keberapa? 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah itu dari zaman dulu memang sudah ada. Ya, musyawarah dari zaman dulu sudah ada, bahkan tertera dalam Pancasila. Sekarang kita akan coba belajar yang namanya musyawarah dengan proyek. Nah, kita diminta, kalian setiap kelompok diminta untuk membuat kegiatan di dalam kelas, aturan piket atau kebersihan kelas. Jadi diminta nanti Bu Guru kasih formatnya, kalian pelajari, kalian bikin yang namanya proyek yang ada kegiatan di kelas, aturan piket, kebersihan kelas. Terus kalian beri daftar usulan, cara pengambilan keputusannya bagaimana. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Untuk presentasinya minggu yang akan datang, kita bikin proyeknya dulu. Minggu yang akan datang, pada minggu pertemuan selanjutnya kita akan belajar yang namanya presentasi. Jadi setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil dari kelompok masing-masing. Sudah siap? Disiapkan alat tulisnya. Kita belajar kelompok bersama. Ayo, setiap kelompok kerjasama. Almer dalam ngobrol, rebutan. Boleh rebutan bareng-bareng. Dulu namanya gitu. Ya, kayak arisan atau langsung milihnya ini gitu. Nanti dihitung jumlahnya dihitung. Yang belum selesai, apakah ada kendala atau ada kesulitan? Di mana kesulitannya ditanyakan biar bisa
kegiatan. Apa pertanyaannya? Bagaimana perasaan kalian saat berdiskusi bersama? Ya, ketika berdiskusi perasaannya bagaimana? Senang, apa sedih, apa males, apa semangat. Itu kan perasaan setiap orang yang ikut melaksanakan diskusi. Jadi perasaanmu seperti apa? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Perwakilan saja yang mengumpul ke depan. Alhamdulillah, untuk kegiatan kita, proyek kita tentang musyawarah yang sudah dipraktekkan sudah selesai. Jadi kita tadi sudah belajar, sudah tahu namanya ciri-ciri musyawarah dan lain-lain. Jadi setelah kita mempelajari musyawarah, tentang musyawarah tadi, kita kedepannya bisa yang namanya menjelaskan. Tujuan kita belajar musyawarah adalah kita bisa menjelaskan pengertian dari musyawarah. Terus apa lagi? Menyebutkan contoh apa? Musyawarah. Mengidentifikasi sikap yang harus kita laksanakan ketika melakukan apa? Musyawarah. Terus yang terakhir, menyusun rencana simulasi musyawarah. Tadi sudah dipelajari ya, sudah mempraktekkan yang namanya menyusun musyawarah. Kita sudah bikin proyeknya. Pertemuan yang akan datang kita bisa langsung yang namanya presentasi, mengemukakan yang sudah dimusyawarahkan. Kira-kira sudah bisa semuanya? Sudah dipahami semua? Dari awal sampai akhir pembelajaran kita sudah paham? Kita sudah selesai melaksanakan proyek dan pembelajaran dari awal. Kita tutup pelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi di jam pelajaran PKN di pertemuan yang akan datang. Dan sekarang Bu Yuni akhiri dengan ditutup. Assalamualaikum.